Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'ad. Para pendengar Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di program Sabar Sauh bareng Roja Pontianak 94,7 FM, yang dimana pada subuh ini insya Allah akan ditemani oleh Al-Ustadz Abu Ikrisyah Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dengan tema keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para pendengar Roja Pontianak 94,7 FM, kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @Roja Pontianak 94,7 FM. Insya Allah di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para pendengar Roja Pontianak 94,7 FM yang ingin bertanya. Bisa menghubungi ke nomor WA kami 0896 9443 6282. Sekali lagi, para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor WA kami 0896 9443 6282. Alhamdulillah, sekarang kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada Al-Ustadz, tafadhal mashkur. Baik, jazakallahu khair. Kita kami dengarkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah meridainya. Ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Yani ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah ini adalah salah satu di antara istri-istri Rasulullah, yang mana Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya sesungguhnya Nabi ketika masuk pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka Nabi bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, Nabi bersungguh-sungguh dalam beramal dan Nabi meningkatkan amal ibadahnya yang melebihi daripada hari-hari sebelumnya. Dan juga di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'darahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan, apa yang Nabi lakukan? Yakni kata Aisyah, syadda mi'zahu. Ini apa? Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, jemaah. Ya, jadi ketika kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dan kita sekarang berada di dalamnya, ya, kita berada di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, ya, wa ahya lailahu, ya, dan Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan ketaatan kepada Allah, wa ayqadha ahlahu, dan juga Nabi membangunkan semua keluarganya, ya, pada malam tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya daripada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Wa fil musnadi anha qalat, ya, kemudian di dalam musnad yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala, dia belum menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naumin. Yani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ya mengisi harinya di 20 hari ya pada bulan Ramadan dengan memperbanyak mengerjakan sholat, dan juga Nabi terkadang tidur. Ya, kata-kata Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan dalam Musnad, ya bahwasanya ketika 20 hari ya di awal dan juga di pertengahan di bulan Ramadan, maka Rasulullah itu melaksanakan sholat. Nabi menghidupkan malamnya dengan sholat dan juga tidur. Fa idza kana al-ashru shammara wa shadda al-mi'dara. Nah, akan tetapi kata Aisyah radhiyallahu taala, maka ketika ya masuk kepada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya, dan juga Nabi mengencangkan sarung ikat pinggangnya. Nah, ini menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan bahwasanya bentuk daripada keutamaan yang terdapat di dalam 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini apa? Nabi bersungguh-sungguh, Nabi meningkatkan ibadahnya pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan tersebut. Ya, oleh karena itu para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan ubun-ubun kita selalu senantiasa diarahkan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk kita memicu kita senantiasa berusaha memaksimalkan waktu kita dengan 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, fa fi hadhihi al-ahadith dalilun ala fadilati hadhihi al-ashri. Maka kata Syekh, di dalam banyak hadis yang telah kita sebutkan tadi, ada 3 hadis, ya, bahwasanya beliau mengatakan ini adalah menunjukkan tentang keutamaan 10 hari daripada bulan Ramadan, ya 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha akthar mimma yajtahidu fi ghairiha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau ya bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya, bersungguh-sungguh beramal di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana kesungguhan beliau dalam beramal, kesungguhan beliau dalam menghidupkan malamnya melebihi daripada hari-hari sebelumnya. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu mi'darahu, yakni ya'tazilu nisa'ahu. Ya, dan juga Nabi ketika masuk pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, kata Syekh, maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya adalah ya'tazilu nisa'ahu, yakni Nabi meninggalkan istri-istrinya. Artinya apa? Nabi tidak bersama istri-istrinya. Nabi beriktikaf. Nanti akan kita bahas pada keutamaan yang kedua yang berkaitan dengan apa yang Nabi lakukan ketika memasuki 10 hari terakhir. Ya, maka kata saya maksudnya apa tadi? Mengencangkan ikat pinggangnya adalah maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beliau meninggalkan istri-istrinya. Maksudnya apa? Nabi tidak berhubungan ya suami istri pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan tersebut, dan Nabi memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, liyatafarada li salati wa dzikri, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi waktunya dengan melaksanakan salat kemudian zikir kepada Allah. Wa li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi lailahu bil qiyam wal qira'ati wa dzikri bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan melaksanakan salat, ya, dan dengan membaca Al-Quran, dan juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah dan yang semisalnya. Ya, dan Nabi melakukan hal tersebut dengan lisannya, ya, dengan anggota badannya, dalam rangka untuk apa? Li syarafi hadhihi layali wa talaban li lailatil qadri allati man qamaha imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan? Yakni dalam rangka untuk memuliakan
ya 10 terakhir daripada bulan Ramadan tersebut, dan dalam rangka untuk mencari malam daripada Lailatul Qadar, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghidupkan malamnya, ya menghidupkan malam daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah Jalla wa Ala, ya, dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa Ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah jemaah. Ya, oleh karena itu para pemirsa radio Roja Pontianak 94,7 FM dan juga kepada jemaah Mushola Ibadur Rahman rahimani rahimakumullah, maka kita hidupkan malam-malam kita di 10 terakhir ini dengan ketaatan kepada Allah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuan kita tentunya, dengan memperbanyak yang muhasabah, kita mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian para pemirsa Radio Roja Pontianak 94,7 FM rahimani rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kedua, yakni apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni beriktikaf di dalamnya. Ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, ya, pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, nah, maka kata Syekh rahimahullah, wa min khasa'is hadhihi al-ashri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha. Ya, dan di antara keutamaan daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini, kata Syekh rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Lalu kata Syekh rahimahullah, wal i'tikafu, apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Maka yang dimaksud dengan i'tikaf adalah nuzulul masjidi litafarrugi li ta'atillahi azza wa jalla. Ya, yang dimaksud dengan i'tikaf adalah yakni seseorang yang dia menetap di dalam masjid, yakni dia berada di masjid dengan rangka apa? Untuk manfaatkan waktunya, ya, untuk menggunakan waktunya tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah definisi daripada apa? I'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah seseorang berada di masjid, ya, dihabiskan waktunya dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa huwa minas sunani thabitati bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan i'tikaf, ya, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu merupakan apa? Perkara yang sangat dianjurkan, yang telah ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Yani, dan janganlah kalian mencampuri mereka, maksudnya janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang berada iktikaf di masjid-masjid. Nah, oleh karena itu jemaah, para pemirsa, para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan kajian kami via online, rahimana rahimakumullah, maka ya, kata Syekh, wa qad takafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa takafa ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu. Ya, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan dengan beriktikaf. Ya, dan juga para sahabatnya, mereka menghidupkan hal yang serupa. Ya, dan juga orang-orang yang datang setelahnya.
faman Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, disebutkan di dalam sebuah riwayat dari sahabat yang mulia, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwala min Ramadan. Ya, jadi dari sahabat yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu pernah iktikaf. Ya, kapan Nabi beriktikaf? Yakni Nabi beriktikaf pernah 10 malam di awal daripada bulan Ramadan. Summa i'takafa al-ashr al-awsata. Nah, kemudian setelah itu apa? Nabi beriktikaf ya 10 malam di pertengahan. Ya, yakni malam apa? Malam ke-11, 12, 13, 14, 15 sampai ke 20. Ya, summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni a'takiful ashr al-awwala altamisu hadhihi al-lailah. Sesungguhnya aku beriktikaf 10 malam pertama daripada bulan Ramadan adalah tujuannya untuk mencari malam ini. Maksudnya apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma a'takiful ashr al-awsata." Kemudian aku beriktikaf 10 malam pertengahannya. Jadi malam ke berapa tadi? Malam ke-11, ya 12 dan sampai malam ke-20. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma utitu faqila li." Kemudian diwahyukan kepadaku, dikatakan kepadaku, "Innaha fil ashr al-awakhir, faman ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif." Ya, kemudian diwahyukan kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka barang siapa yang ingin di antara kalian untuk beriktikaf pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan tersebut, maka lakukanlah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam jemaah. Oleh karena itu jemaah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keutamaan 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini, yang kedua tadi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalamnya. Nah, kemudian apa saja yang harus kita perhatikan ketika iktikaf? Maka kami bacakan apa yang telah ditulis oleh Al-Ustaduna, ini Al-Ustad Nofi Hadi Amarullah Hafizullah Ta'ala di dalam ringkasan beliau, yang mana beliau nukil di dalam kitab fikih Al-Muyassar. Ya, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya, maka kami bacakan. Ya, di sini adalah definisi iktikaf. Ya, definisi iktikaf secara bahasa adalah mendiami atau menahan diri atas sesuatu. Itu secara bahasa. Arti iktikaf adalah berdiam diri. Ya, dari segi bahasa. Adapun secara syar'i, ya, berdiamnya seseorang muslim yang mumayyiz. Yang mumayyiz maksudnya adalah yang bisa membedakan, ya, yang sudah baligh, yang mengetahui yang mana hal yang boleh dan mana yang tidak. Intinya adalah yang telah ditegakkan syariat kepada mereka untuk menjalankannya. Ya, yang mana berdiamnya seorang muslim yang mumayyiz di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, yang beliau memberikan definisi daripada apa? Iktikaf. Ini apa? Nuzulul masjidi littafarrubi li ta'atillahi azza wa jalla. Yakni apa? Menetapnya diri di dalam masjid dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, definisi iktikaf. Kemudian syarat daripada iktikaf, ya, syarat daripada iktikaf adalah yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah, ya, ayat 125 dan 187. Ya, 187, dan juga di sini disebutkan oleh Syekh, yakni 187, wala tubshiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yakni janganlah kalian mencampuri mereka, ini menggauli istri-istri kalian
sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafatnya. Kemudian yang ketiga adalah ijma', yakni kesepakatan para ulama bahwa iktikaf disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Dan ingat ikhwan, bahwasanya hukum daripada iktikaf itu adalah apa? Sunnah, bukan hal yang wajib. Kecuali iktikaf dengan sebab nazar, maka hukumnya menjadi wajib bagi yang bernazar. Ya, kecuali orang bernazar misalkan, ya Allah, dia memberikan contoh, ya Allah, kalau seandainya saya diterima di sebuah pekerjaan, maka saya akan bernazar, ya Allah. Apa nazarnya? Yakni saya akan beriktikaf, ya Allah, 10 terakhir daripada bulan Ramadan pada bulan berikutnya. Ya, lalu dia diterima di dalam sebuah instansi pemerintahan atau pekerjaan yang lain, maka dia harus menunaikan nazarnya tersebut. Ya, atau misalkan dia bernazar, ya Allah, kalau seandainya Engkau masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu pada bulan Ramadan berikutnya, maka ya Allah, saya akan bernazar untuk beriktikaf ya selama 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, orang yang seperti ini, yang mereka bernazar untuk beriktikaf, maka mereka wajib untuk menunaikan nazar mereka. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah syarat sahnya iktikaf. Ya, syarat sahnya apa? Iktikaf. Yang pertama adalah dia seorang muslim yang mumayyiz dan berakal. Ya, seorang yang muslim yang apa tadi, yang mumayyiz, yakni apa, yang telah baligh. Ya, kalau laki-laki, ya adanya tanda baligh itu adalah tentang perubahannya suaranya, ya, dan juga tumbuhnya rambut di bagian-bagian tubuh tertentu. Kalau wanita datang haid, nah maka ketika sudah sampai baligh, ya maka syah daripada iktikafnya. Kemudian dia berakal, orang yang berakal. Kemudian yang kedua adalah niat. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan di masjid, ya dilakukan di masjid. Kemudian yang keempat, masjid yang digunakan adalah masjid yang di dalamnya ditegakkan salat berjamaah dan lebih utama juga tegak di dalamnya salat Jumat. Ini adalah khilaf di antara para ulama, apakah musola boleh ketika seorang tidak beriktikaf? Ya maka yang paling, ya kami mengambil pendapat yang ya ini adalah boleh, ya adalah boleh. Ya karena sebagian pendapat ulama mengatakan demikian. Ya ini adalah dalam permasalahan fikih, maka kita harus berlapang dada dalam menyikapi perselisihan yang ada. Kemudian ikhwan dan juga para akhwat dan juga para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM rahimakumullah. Kemudian dalam keadaan suci dari hadas besar, ya maka ketika Anda beriktikaf, maka Anda usahakan untuk bersuci dari hadas yang besar. Apa hadas besar? Jadi junub. Ya, seseorang yang junub. Kalau wanita dia tidak dalam keadaan haid, ya, naam. Kemudian kapan batas waktu iktikaf? Ya, kapan batas waktunya iktikaf? Maka sejatinya ada perselisihan dalam masalah ini. Namun yang tepat insya Allah bahwa iktikaf tidak memiliki batas waktu minimal, maka sah meskipun hanya sebentar. Maksudnya adalah bahwasanya boleh seseorang, ya kalau dia memiliki kesibukan, maka dia tidak mesti harus 10 malam terakhir. Ya dia iktikaf di masjid. Ya, akan tetapi boleh dia walaupun hanya sebentar, walaupun hanya 1 malam mungkin, ya atau mungkin hanya sekedar pada salat tarawih sampai jam 10 malam mungkin, asalkan apa niatnya untuk beriktikaf di masjid. Akan tetapi yang lebih afdal tentunya, ya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, yakni mereka memang fokus ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk beriktikaf dan tidak keluar dari masjid kecuali memiliki hajat yang sangat darurat, nah seperti BAD, ya atau misalkan wudu dan sebagainya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, demikianlah ya beberapa masalah fikih yang berkaitan dengan dengan iktikaf. Kemudian kita lanjutkan jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang keutamaan yang ketiga adalah, ini adalah pembahasan terakhir daripada pertemuan kita kali ini. Jadi terdapat 1 malam di dalamnya, jadi yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya malam Lailatul Qadar. Maaf. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan juga kepada pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM rahimakumullah. Maka ya di antara
keutamaan 10 terakhir daripada bulan Ramadan, ini adalah apa? Di dalamnya terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yakni malam yang di dalamnya terdapat yakni 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa makna daripada Lailatul Qadar? Lailatun artinya adalah malam. Ya, Lailatun adalah malam. Al-Qadar ada dua makna disebutkan oleh para malaikat. Ada dua makna disebutkan oleh para ulama. Ya, yang pertama ada Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Ya, ini adalah malam kemuliaan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, yang mana di dalamnya para malaikat Allah mereka turun ke langit dunia, dan bahkan malaikat Jibril turun ke langit dunia. Dan yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mana al-qadar ini adalah ketentuan takdir, yakni malam yang mana di dalamnya ditetapkan takdir bagi seluruh manusia. Ya, maka ada dua makna daripada malam Lailatul Qadar, yakni Lailatul adalah malam, al-qadar yakni malam kemuliaan, ya, dan juga disebut dengan malam yang ditentukan berbagai takdir pada malam tersebut. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar di dalam satu surah yang khusus, yakni dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an yakni pada malam Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, dan tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar tersebut? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Yakni adalah satu malam, yakni malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti berapa? 83 tahun. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin." Ya, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala turun, ya, termasuk yakni malaikat Jibril alaihissalam. Mereka turun dengan izin Tuhan mereka, ya, untuk mengadakan atau untuk menuliskan segala sesuatu yang telah ditakdirkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yakni keselamatan atas malam Lailatul Qadar tersebut, ya, sampai terbitnya fajar, ya, sampai terbitnya fajar. Ya, ini apa? Ini menunjukkan tentang keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Yang barang siapa ya di antara hamba Allah, seorang muslim maupun muslimah, yang mereka bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka mereka dicatat seakan-akan beribadah kepada Allah, ya, selama 1000 bulan, dan itu lebih baik. Ya, subhanallah, satu malam kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Subhanallah jemaah. Ya. Nah, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang mereka memburu ya keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian doa apa yang harus kita ungkapkan, yang kita baca ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan? Ya, dalam sebuah hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia bertanya kepada Rasulullah, yakni, ya Rasulullah, ya, ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita baca? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat luar biasa sekali. Apa doanya? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberi maaf dan Engkau suka memberikan maaf, ya, maka maafkanlah aku. Ya, subhanallah, ini adalah doa yang bagus jemaah. Maka adalah kita baca, kita hayati, senantiasa kita ungkapkan, kita berzikir dengan doa ini, ya, ketika kita hendak mencari daripada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian rahimahullah, ya, kapan pada waktu terjadinya malam Lailatul Qadar? Ya, maka para ulama yang mereka menyebutkan
bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam bilangan ganjil daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Bisa kemungkinan malam 21, bisa kemungkinan malam 23, bisa juga kemungkinan malam 25, bisa juga kemungkinan malam 27, dan juga bisa mungkin juga malam ke-29. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yakni bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam bilangan yang ganjil. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, taharau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, ya maka jamaah rahimakumullah, ya para pemirsa atau para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM rahimakumullah, maka hendaklah kita berusaha untuk menghidupkan ya malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini dengan beriktikaf di masjid ya atau di musola sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Ya kalau kita tidak bisa full, ya maka hendaklah kita berusaha malamnya. Ya kalau kita tidak bisa semalam, maka kita usahakan untuk apa? Malam bilangan-bilangan ganjil. Ya, dan kita habiskan waktu kita di dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, kemudian jemaah musalla Ibadur Rahman dan juga kepada pemirsa pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM rahimakumullah, maka ya salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah tentunya kita akan mengikuti beliau. Maka salah satu yang beliau contohkan bagi umatnya adalah beliau menghidupkan malamnya dengan beriktikaf ya pada bulan Ramadan, wabil khusus pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan juga jemaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap hayatnya beliau senantiasa beriktikaf. Ya, pada satu ketika Nabi terlewatkan tidak iktikaf. Lalu pada tahun berikutnya Nabi beriktikaf selama 20 hari. Ya, intinya adalah bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf pada bulan Ramadan. Nah, demikianlah mungkin kajian singkat kita. Maka sebelum saya kembali ke Bapak moderator, maka kami simpulkan dari pembahasan kita ya bahwasanya keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meningkatkan ibadahnya dengan kesungguhan ketika masuk kepada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di dalamnya, yakni di dalam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan keutamaan yang ketiga yang terakhir adalah bahwasanya di dalam 10 terakhir daripada bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kami kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz atas penyampaian ilmunya dan nasihatnya. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, kami sampaikan kembali yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor WA kami 089694436282. 6. Pertanyaan pertama, Ustaz. 6. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah dari Sambas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustadz. Amin. Nah, Ustadz, apakah kunut pada witir itu disyariatkan dan kapan kunut itu dilakukan, Ustadz?
Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, jadi untuk masalah kunut adalah Bismillah. Jadi masalah kunut ya ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama adalah bahwasanya kunut itu dimulai sejak pada malam ke-17 daripada bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kunut itu dilakukan pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, yang mana kunut ini dilakukan ketika sholat witir, ya, ketika sholat witir dan rakaat terakhir daripada sholat witir. Nah, adapun tata caranya seperti biasa pada kunut umumnya, yakni dengan mengangkat kedua tangan ya bagi imam, ya, lalu diaminkan oleh makmum. Ya, nah, demikian yang dapat kami jawab. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama dari hamba Allah di Kuburaya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, bismillah. Jadi para ulama menyebutkan ada tanda-tandanya. Ya, di antara tandanya adalah yakni bahwasanya ya pada malam tersebut ya terdapat ketenangan, ya ada satu hal yang berbeda. Ya, kemudian ketika ketika pagi harinya yakni matahari terbit tidak tidak mengeluarkan cahaya yang begitu terang, ya seperti itu. Kemudian ada juga yang menyebutkan di antara tandanya adalah turunnya hujan, ya dengan rintik dan semisalnya, ya maka itu adalah salah satu di antara bentuk tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa hikmahnya Allah sembunyikan? Ya, hikmahnya adalah biar kita tetap semangat menjalankan iktikaf atau menjalankan ibadah di pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan juga para ulama menyebutkan setiap tahun itu waktunya berubah-ubah. Ya, mungkin tahun ini mungkin di malam 27 dan mungkin tahun berikutnya mungkin malam 21 atau mungkin bisa juga malam 23 dan seterusnya dengan bilangan ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana cara mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla di 10 malam terakhir Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wah, ya. Bagaimana kita mendapatkan ampunan di malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan? Maka yang pertama ya tadi kita berusaha untuk ya menghidupkan malam kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi telah kita sebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbi. Ini kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan malamnya pada bulan Ramadan dengan melaksanakan salat ya dengan keimanan ya dan mengharapkan pahala, maka Allah Jalla wa Ala menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itu adalah kita hidupkan dengan ketaatan, laksanakan salat, ya kita hidupkan malam kita dengan salat. Dan salat malam ya kalau misalkan kita sudah ditutup dengan misalkan kita telah melaksanakan 12 rakaat, 3 rakaat witir, maka boleh kita tambah pada di akhir malam, tapi dengan catatan jangan kita menambah rakaat salat witir ya, karena witir itu hanya kita lakukan ya dengan bilangan yang ganjil. Adapun salat malamnya maka boleh kita tambah dan kita memperbanyak ya qiyamul lail ya, terutama di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dan juga kita memperbanyak baca Al-Quran, dan juga memperbanyak sedekah, dan juga kita memperbanyak bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah amalan-amalan ketaatan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberkahi ilmu dan umur al-Ustaz. Amin. Nah, Ustaz, mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin kajiannya kita cukupkan sampai sini Ustaz. Kajiannya baik untuk Ustaz. Nah, baik. Jadi jemaah, jazakumullah khairan kepada jemaah semuanya yang telah mendengarkan kajian kami dan juga bertanya.
Dan kalau sekiranya terdapat kesalahan dalam menukilkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami memohon ampun kepada Allah yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah tentunya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran kepada moderator di studio. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Para pendengar hadir raja 94,7 FM. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian bersama Al-Ustaz Abu Ikriyas Abu Razak Hafizahullah Ta'ala dengan tema keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para pendengar hadir raja Pontianak 94,7 FM. Insyaallah untuk jawab besok kita akan ditemani oleh Al-Ustaz Abu Zakaria Andi. Para pendengar hadir raja Pontianak 94,7 FM. Baiklah, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama muwatta Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.